Alhamdulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Lanjutkan takhfif anna. Qala syarih rahimahullah wa amma anna al-maftuhah fa innaha idza khufifat baqiyat ala ma kanat alaihi min wujub al-i'mal. Adapun kan anna yang di fathah anna ketika dia ditakhfif maka dia tetap atas keadaannya seperti sebelum ditakhfif dari wajibnya dia beramal. Lakin akan tetapi yajibu fismiha salasatu umurin. Wajib pada isimnya 3 perkara ketika udah ditakhfif. An yakuna dhamiran la dhahiran. Dia harus dhamir bukan isim dhahir. Wa an yakuna bi ma'na syan. Dan dia maknanya syan. Dhamir sini cuma huwa ya, cuma dhamir huwa. Dan maknanya syan. Syan ini suatu perkara. Wa an yakuna mahdhufan, dan dia harus dihapus. Biasanya gini kan, nanti dulu lah, contohnya nanti dulu. Wa yajibu fi khabariha an yakuna jumlatan la mufradan. Pada khabarnya wajib berbentuk jumlah dan tidak boleh mufrad. Makanya kan khabar ya, isim daripada an ini kan dhamir sya'an kan, yang sebenarnya kandungan makna sya'annya ini adalah nanti jumlah itu sendiri. Jadi kita contohkan. Fa in kanatil jumlah ismiyatan aw fi'liyatan fi'luha jamid aw fi'liyatan fi'luha mutasadif wa huwa du'a lam tahtaj ila fasilin yafsiluha min an. Kalau umpamanya jumlahnya ya, jumlah daripada khabar annya ini jumlah ismiyah, itu pertama, jenis pertama. Atau jenis kedua jumlah fi'liyah, fi'ilnya jamid. Nah itu ya. Atau ini tanwi ya, atau tanwi ini jenis-jenisnya. Jenis ketiga fi'liyah, fi'ilnya mutasarrif. Bisa ditasrif wa huwa du'a, dengan catatan maknanya doa. Ada makna doanya. Maka kalau yang 3 jenis kayak gini, lam tahtaj ila fasilin. Dia tidak butuh pemisah yang memisahkan jumlah tersebut dengan an itu. Berarti pemahamannya selain ini nanti harus dipisah. Dipisah khabarnya ini yang berbentuk jumlah dengan an mukhaffafah minas tsaqilah. Ntar kita akan contohkan. Misal ismiyah qaulu ta'ala, contoh ismiyah firman Allah Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takdirnya annahu alhamdulillah ay annal amr wa sya'an. Bahwasanya perkara, ya perkaranya dan urusannya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalau kita lihat apa sebelumnya ayatnya? Wa akhiru da'wana gitu ya? Atau akhiru da'wahum? Da'wahum kayaknya ya. Surat Yunus ini. Yang aneh ingat. Wa akhiru da'wahum, dan akhir daripada dakwah mereka yaitu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Paham ya? Dalam surat yang lain, wa akhiru da'wana. Akhir dakwah kita adalah annahu, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Paham ya? Paham dulu. Ada aja lagi yang nyangkut ini. Gara-gara kebanyakan makan ini kayaknya keju. Sahur dengan keju. Udah gak boleh minum lagi kalau nyangkut. Tahu ya. Fa khufifat an wa hudifa ismuha. Annanya ditakhfif, isimnya dihapus. Wa waliyat hal jumlatul ismiyah bila fasilin. Kemudian setelahnya terletak berikutnya jumlah ismiyah tanpa adanya pemisah. Wa mithal fi'liyah allati fi'luha jamid. Contoh fi'liyah yang fi'ilnya jamid. Wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. An asa. Enggak ada pemisah. Wa laysal insan illa ma sa'a wa taqdir annahu
asa wa annahu laisa. Wa misalul lati fi'luha mutasarrif. Dan dia doa. Contoh fi'ilnya ada tasrifannya tapi mananya doa. Wal khamisatu an ghadiballahu 'alaiha. Dan sumpah yang kelima ini tentang li'an ya. Artinya tentang apa ya? Laknat. Terus juga di situ masuk muhabalah ya. Mubahalah salah sebut. Masuk mubahalah atau ini masuk dari sini ayat yang menuduh istrinya berzina tanpa ada bukti. Maka mereka saling bersumpah. Wal khamisah dan sumpah yang kelima an ghadiballahu 'alaiha. Semoga Allah Azza wa Jalla ya murka atasnya. Kalau betul. Ini kan di sini apa? Ghadiba ini ada tasrifannya, tapi dia apa? Maknanya doa, makanya enggak ada fasil antara an dengan ghadiba khabarnya. Jadi antum jangan tertipu nanti. Oh ini masuk an berarti masdariyah setelahnya jumlah fi'liyah ini fi mahalli nasbin. Bukan. Ya dia adalah khabar daripada anna yang mukhaffafah mahalnya rafa. Isim daripada anaknya mahdhuf. Fi qiraati man khaffafa an wa kasri dhad. Ini pada qiraat yang membaca anna itu dengan ditakfif dan juga mengkasrah dhadnya. Jadi ghadiba karena di qiraat yang lain wal khamisatu anna ghadabillah 'alaiha. Ghadha dhadnya di fathah alias dia masdar gitu maksudnya ya. Kalau di fathah, kalau di kasrah dia adalah fi'il madhi. Fa in kana al-fi'il mutasarrifan, kalau fi'ilnya dia tasrifan wa kana ghairu dan dia bukan doa mananya yajibu wajib an yufsala difasil dipisah min an dengan an ya bi wahidin min arba'atin dengan salah satu dari 4 perkara ini. Wa hiya qad wa na'lama an qad sadaqtana. An qad sadaqtana. Ini juga sangat jelas kelihatannya. Nah. Liya'lama an qad ablaghu. Ini semua tasrif, ada tasrifannya. Wa harfat tanfis dan juga bisa dipisah dengan huruf tanfis. Nah, alima an sayakunu minkum marda. Ya, alima an sayakunu minkum marda. Wa harfut nafi afala yarawna an la alla jadi al an la jadi alla yarji'u ilaihim qawla. Ini mukhaffafa min ats-tsaqila. Kenapa? Karena diawali dengan ilmu. Alima yarawna maknanya ilm atau dhan di sini. Na'am. Walau atau difisah kan terjadinya keceplosan. Pisah dengan lau. Wa allau istaqamu wa an lau istaqamu. Nah, wa rubbama jaa fi syair bi ghairi fasal. Mungkin terkadang datang pada syair tapi enggak ada pemisahnya. Ya syair biasa. Sya'nuhum kadza. Ka qaulihi alimu an yu'ammaluna fajadu. Di sini alimu an yu'ammaluna afan. Yu'ammaluna ini di sini enggak nasab. Walaupun ada an. Kenapa? Karena an ini mukhaffafah min ats-tsaqilah. Bukan an masdariyah. Kenapa? Karena di antara syarat adanya an itu masdariyah enggak boleh didahului dengan ilmu. Enggak boleh didahului dengan ilmu atau dhan. Atau lafaz-lafaz yang maknanya demikian. Qabla an yus'alu. Tuh, kalau ini nasab karena annya masdariyah. Kenapa? Karena enggak ada di awal sedikit pun dengan ilm di situ bi'a'dhami su'lin. Nah. Wa rubbama ja'asmu'an fi darurati syair musarrahan bihi ghairu dhamir sya'in. Mungkin juga terkadang isim an ya datang pada darurat syair musarrahan ditegaskan tanpa ya bukan dhamir sya'an. Artinya isim dhahir. Nah, atau dia dhamirnya bukan dhamir huwa. Fayati khabaruha hina idzin mufradan aw jumlatan. Maka kalau kayak gitu modelnya an mukhaffafa min ats-tsaqilah ada isimnya kelihatan
maka nanti khabarnya boleh datang pada saat itu mufrad atau boleh datang jumlah juga. Wa qad ijtama'a fi qawli, sungguh telah berkumpul pada firman Ta'ala bi anka rabi'un wa ghaithun mari'un wa anka hunaka an takuna simala. Nah, syaitnya sudah ada dua itu ya. Di mana jumlahnya adalah ada yang mufrad ada yang jumlah. Lanjut. Nah, sekarang ka'anna bagaimana? Idza khuffifat ka'anna wajib imaluha. Kalau ka'annanya ditakhfif, ka'anna ditakhfif wajib diamalkan. Kama yajibu imalu an, sebagaimana wajib diamalkan an. Walakin akan tetapi dzikru ismiha aktsar min dzikri ismi an. Akan tetapi disebutkan isim ka'an itu lebih banyak daripada disebutkan isim an. Karena isim an-nya syaratnya malah dihapus itu ya. Disebutkannya di syair aja tadi. Wa la yalzamu an yakuna dhamiran, dan isim daripada ka'annya enggak melazimkan dia adalah dhamir. Qala syair wa yauman tuwafina biwajhin muqassamin ka'an dhabiyatan ta'tu ila warikis salam. Dan pada suatu hari tuwafina, ia datang kepadaku biwajhin muqassamin, dengan wajah yang indah, cantik dan rupawan gitu ya. Ka'an dhabiyatan ta'tu ila warikis salam, ya, bagaikan seekor rusa betina yang dia ta'tu ila warikis salam. Ta'tu ini tamuddu unuqaha, memanjangkan lehernya untuk mendapatkan daun salam, artinya memakan gitu ya. Ini jadi menyerupakan seorang wanita seperti seekor rusa betina. Kenapa? Rusa karena lambang dari lambang kecantikan itu, kalau dalam orang Arab segala macam itu dengan menggunakan bahasa rusa. Jadi rusa ini adalah lambang kecantikan. Paham ya? Nah. Datang ya ka'an dhabiyatan. Walaupun di sini ka'an dhabiyatan ta'tu ila warikis salam, seakan-akan rusa itu adalah perempuan itu sendiri. Ini isimnya baru disebutkan ka'an dhabiyatan ya. Isimnya disebutkan di sini ka'an dhabiyatan. Khabarnya mana? Khabarnya mahdhuf. Khabarnya apa? Mahdhuf. Jadi di sini tuh seekor unta unta ada tuh. Unta serem ya. Rusa betina itu naam adalah perempuan itu sendiri. Maksudnya gimana rusa betina itu adalah perempuan? Nanti kita akan jelaskan. Yurwa binasbi dhabiyah al-annaha al-ism. Diriwayatkan dengan dinasabkan dhabiyah dengan i'rab bahwasanya dia adalah isim, wal jumlah ba'da sifat, jumlah setelahnya adalah sifat, wal khabar mahdhuf, khabarnya adalah mahdhuf. Ka'an dhabiyatan atiyatan hadhil mar'ah. Maksudnya apa sih? Seakan-akan rusa betina yang lentik indah ini adalah wanita itu sendiri. Jadi kan pada suatu hari telah datang kepadaku seorang wanita dengan wajah yang cantik. Paham? Dengan wajah yang berseri-seri yang indah. Ka'an dhabiyatan, seakan-akan rusa betina, ya, rusa betina yang lentik yang cantik itu, kan rusa itu kan lentik kan bulu matanya kan ya. Kalau kita lihat di film-film gitu kan. Seakan-akan rusa yang lentik dan cantik itu hadhil mar'ah adalah perempuan itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Nah, kalau umpamanya dhabiyatan ini harus fokus ya. Dhabiyatan ini kita jadikan isim dari ka'an, berarti apa? Fayakunu min aksi tasbih. Ini lawan daripada tasbih. Kebalikan tasbih. Kebalikan tasbih itu maksudnya gimana? Lihat di sini. Ada ta'liq di anak. Dengerin ya. Li'anna haqiqata tasbih wal ma'hud fihi tasbihul adna bil a'la ka tasbihil mar'ah bi dhabiyah. Karena hakikat nilai penyerupaan, ingin menyerupai, dan suatu yang lazim yang sudah diketahui menjadi kebiasaan dari sisi penyerupaan itu menyerupai suatu yang rendah dengan yang tinggi, betul nggak? Menyerupai suatu yang rendah dengan yang tinggi. Ini umpamanya grade-nya nih B, diserupakan karena saking bagusnya mungkin dia kinerjanya segala macam diserupakan dengan yang grade A, gitu ya. Nah, seperti contohnya di sini,
Seperti contohnya menyerupai perempuan dengan rusa. Maksudnya bagaimana? Ya tadi yang Anda katakan, rusa itu dianggap sebagai puncak keindahan dan kemurnian, kelentikan. Pokoknya rusa itu, pokoknya di dalam istilah itu, dia adalah suatu lambang kecantikan yang Masya Allah gitu ya. Berarti kan seakan-akan kecantikan rusa itu melebihi perempuan. Jadi harusnya perempuan tuh kalau dia cantik diserupakan kepada rusa, ya enggak? Ini perempuan Masya Allah cantik banget seperti rusa. Ini cuma istilah doang gitu ya. Bagaimana rusa yang lentik gitu kan, lagi memanjangkan lehernya buat kayak makan daun salam. Warik kan daun salam. Pohon salam itu. Nah itu daun salam itu dimakan unta. Dia unta lagi kan. Dimakan. Karena soalnya ngeliatnya ontak doang sih ya dimakan dia. Nah, makanya dikatakan di sini kalau umpamanya dhabiyatan sebagai isim daripada ka'an, berarti aqsut tasbih, balikan daripada tasbih. Kenapa? Karena di bait syair ini apa? Penyairnya menyerupai rusa dengan perempuan. Menyerupai rusa dengan perempuan. Seakan-akan rusa betina yang lentik itu adalah perempuan itu sendiri. Jadi seakan-akan rusa betina itu adalah perempuan. Jadi rusa ini diserupai dengan perempuan. Terbalik nggak? Terbalik. Harusnya perempuan diserupai dengan rusa. Kenapa sih terbalik? Ya ini niat daripada penyairnya apa? Mubalaghatan. Ingin berlebih-lebihan, berdalam-dalaman di dalam memuji perempuan itu sendiri. Seakan-akan betulan cantik banget gitu ya. Salah. Itu dulu ya. Kamu bagikan rusa betina ditampar. Kok rusa sih? Emang nggak ada ini wanita Indonesia ini apa namanya? Princess sebenarnya apa? Yang perlombaan itu? Ya gitu. Emang nggak ada itu, Pak? Kan saya godul basar. Nah, saya cuma bisa ngeliat rusa betina doang. Enak ajak kamu saya samain saya dengan rusa gitu. Ya udahlah, saya nggak samain kamu dengan rusa. Ya, rusa kayak kamu. Loh, berarti gimana? Dia nggak paham ya, nggak paham istilah orang Arab. Artinya kalau umpamanya, kesimpulannya, kalau umpamanya dhabiyatan ini adalah isim ka'an, berarti aqsut tasbih, lawan daripada tasbih. Tasbih yang terbalik, gampang gitu. Untuk menunjukkan makna yang hakiki, yang betul-betul mubalaghah. Nah, itu aukaan maka nahadhabiyatan ala hakikati tasbih. Atau kalau umpamanya kita mau takdirkan dengan takdir yang lain, aukaan maka nahadhabiyatan, atau seakan-akan ya dhabiyatan itu maka ya kedudukannya seperti perempuan ala hakikati tasbih, ya ini di atas hakikat tasbih, di atas hakikat apa? Tasbih. Wa yurwa bi raf'iha ala hasfil ismi, ya, dan juga diriwayatkan, ini kesimpulannya syahidnya juga diriwayatkan bait tersebut dengan merafa' dhabiyatun, ya berarti dia kalau dirafa' sebagai khabar dan isimnya dihapus ai ka'annaha dhabiyatun. Ini lebih enak, lebih gampang. Oh ya, lebih gampang banget ini. Kenapa lebih gampang? Ya karena enggak perlu lagi dibalik-balik tasbihnya. Kalau kita katakan takdirnya hadil mar'ah. Jadi kita katakan ka'an gimana tadi? Baitnya wa yawman tuwafina biwajhin muqassamin. Dan suatu hari ya, dia datang kepada kami dengan wajah yang sangat cantik, berseri-seri, indah. Ka'an dhabiyatun, ya ka'annaha dhabiyatun, seakan-akan wanita tersebut adalah ya bagaikan seekor rusa betina. Ta'tu ila wariki salam, yang menjulurkan lehernya ke pohon untuk memakan daun. Paham ya? Ala kulin ini kadang isimnya dihapus, kadang isimnya disebutkan. Ka'an ini, yang penting dia masih beramal, itu syahidnya. Ya, sebenarnya kalau selain itu gampang aja. Ya,
ka'an zaidun qa'imun intahal amr. Cuma di sini Ibnu Hisham ini terkadang memang agak sulit membuat contohnya. Wa idza kana al-khabar mufradan aw jumlatan ismi aw jumlatan ismiyatan. Kalau khabarnya mufrad atau jumlah ismiyah, lam yahtaj li fasilin. Ya, maka tidak butuh pemisah. Fal mufrad kaqauli seperti ucapannya ka'an dhabiyatun. Ini isim yang mufradnya. Ya, isim yang mufrad dan khabarnya juga mufrad. Nah, dhabiyatun ini sebagai apa? Khabar. Ka'annaha dhabiyatun. Nah, dhabiyatun ini berarti gambaran khabar yang mufrad. Fi riwayat man rafa', pada riwayat orang yang merafa' dhabiyatun. Wal jumlatul ismiyah kaqauli, contoh jumlah ismiyah ka'an tadnahu huqqani. Naam. Itu kalau jumlah apa? Jumlah apa tadi? Ismiyah ya. Tadnahu huqqani. Itu khabarnya. Isimnya dihapus. Wa in kana fi'lan, kalau khabarnya adalah fi'il. Khabarnya fi'il nih. Jumlah fi'liyah. Jack. Ya. Wajib an yufsala minha, wajib untuk dipisah ya ka'annya itu dengan jumlah fi'liyah tersebut. Imma bilam au qad, bisa dengan lam atau dengan qad. Dia bisa dengan lam atau dengan qad. Fal awal yang pertama, contohnya adalah qauli ta'ala ka'an lam taghna bil ams. Lihat, ka'an lam taghna. Naam. Ka'an lam taghna bil ams. Qauli syair, dan ucapan penyair ka'an lam yakun bainal hajuni ila sifa aw ila safa anisun walam yasmur bimakkata samiru. Ka'an lam yakun. Naam. Kenapa sih dia harus dipisah? Ya harus dipisah supaya Anda ini, supaya enggak disangka bahwasanya ka'an di situ adalah murakkabah min kaf dan an. Karena kalau enggak dipisah, itu orang akan mengira bahwasanya ini adalah kaf bersama an masdariyah. Seperti sering dikatakan oleh orang Arab kalau lagi buat contoh, ka'an taqula masalan. Ka'an taqula masalan. Cari apa dia? Wasani kaqauli, yang kedua seperti ucapannya azifat tarahulu ghairu anna rikabana lamma tazul birihalina wa ka'an qadi. Ka'an qadi. Kamu enggak libur? Kan bulan puasa. Aduh capek so. Itu enggak dijawab. Kamu juga enggak libur atau enggak gitu? Kalau di Yaman itu sekolah itu libur sebulan Ramadan tuh dari awal. Kalau di Yaman ya, sekolah SD, SMP, SMA. Yang Anda tahu full sebulan libur Ramadan dan Lebaran juga libur. Adalah, Anda pikir antum memang kayak gurun pasir doang apa di Yaman? Enggak, maksudnya kan ada sekolah biasa formal. Di dekat tempat Anda ada. Aduh, biar MBG jalan terus.
Dananya jalan, dananya. Aduh, kacau ini, saudara. Iya, jadi kalau di Yaman gitu. Kebiasaan orang Arab kayak gitu. Di Indonesia liburnya cuma lebaran doang kalau Indonesia ya. Kenapa sih? Karena kalau di sana tuh ya tidur aja kalau pagi. Tapi nggak tidur lama ya. Makanya kalau di Yaman tuh pagi tuh sepi banget, udah kayak kota mati. Ya, Anda pernah keluar tuh jam 10 ke jalan, ya Allah, toko tutup semua. Cuma kayak ada plastik terbang ya Allah gitu. Ada alang-alang ya Allah. Iya kayak Oscar gitu banget asli. Kadang ada anjing lewat ya. Kalau markisnya mah liburnya dari Sya'ban. Sya'ban libur, Ramadan libur, kemudian Syawal, sebagian markis ada yang libur sampai Syawal. Dzulqa'dah baru mulai. 3 bulan liburnya. Nah, kalau markis kita biasanya Syawal belajar. Mengisi antara 2 Id biasanya. Syawal, Dzulqa'dah itu mengisi antara 2 Id, biasanya banyak daurah di markis. Di antaranya markis kita. Kenapa? Karena banyak yang libur, anak-anak SMP, anak SMK banyak libur. Jadi daurah tuh, para masyayikh ngadain daurah. Jadi nggak tanggung-tanggung di sana liburnya. Ya. Makanya antum kalau ke Yaman tuh, orang-orang yang libur, anak-anak ke Yaman yang libur, pasti mereka larinya ke Saudi. Pasti banget itu. 90% mereka ke Arab Saudi. Mengisi kekosongan untuk belajar atau untuk iktikaf di Arab Saudi, ngisi Ramadan di sana. Nah, biaya apanya? Kalau transportasi doang, kan pakai visa. Kalau transportasi doang 1 juta nyampe. Bis. Visa 2.500.000. 3 bulan. Iya. Bisa. Iya, 3 bulan. Nanti biasanya teman-teman kita yang motoif ini habis dari Yaman kan ke Saudi dulu ya nyari uang. Itu pakai visa umroh 3 bulan. Pengen habis keluar dulu ke Jordan. Keluar ke Jordan kan enggak harus pakai visa Jordan kan. Keluar, nanti beli visa lagi. Masuk visa 3 bulan lagi, masuk lagi ke Arab Saudi gitu. Gitu aja terus. Ya, itu biasanya pekerjaan kalau umpamanya libur markis kan lama kan, 3 bulan. 3 bulan, ada yang 2 bulan. Nah. Tapi Syekh kalau kita ajakin belajar mau aja. Cuma Syekh kesian gitu, ke santri udah libur karena tiap hari belajarnya banyak. Nah. Tapi kesian bagi orang-orang yang dia mulazamah. Kan kesadaran diri di sana ya. Udah mulazamah cuma belajar sehari cuma 3 pelajaran atau 2 pelajaran lah ya. Sehari 2 pelajaran lah itu. Enggak semangat gitu. Dikesianin sama Syekh. Syekh enggak tahu bahwasanya dia enggak semangat kesian gitu kan. Waktunya dia malah enak. Makanya yang libur-libur kayak gitu. Wah, itu manfaatkan game itu. Mau dia main HP, main game, naudzubillah. Makanya kalau di tempat aneh itu Ramadan enggak libur total. Alias baca Quran gitu. Baca Qurannya tapi ba'da zuhur sampai asar di masjid. Ya setelah mau tiduran, mau apa segala macam. Gitu. Biasanya gitu. Kalau Ramadan kita kayak gitu. Ba'da zuhur dars fikih, puasa, dars baru paling 15 menit. Ya karena udah bete gitu kan, yang lain udah pada ngantuk. Kadang-kadang juga gitu. Ngumpet tau kalau ketahuan. Ya, Pak. 15 menit, 20 menit udah. Habis itu bebas. Masya Allah. Kangen. Dars kayak gitu. Si dulu tidur apa di kamar mandi nih? Cari-cari. Tuh, bangun dulu. Itu kalau di Yaman kayak gitu, tradisinya kita. Tapi kalau di markis yang lain, ya sudah, dibebaskan begitu saja. Kasihan. Ya, dia nggak semangat,
main HP, kasihan. Makanya antum kalau ke Yaman tuh, kalau antum masih gila HP ya di Indonesia, enggak cocok antum di sana. Ya cocok mungkin di tempat yang jaringannya susah. Di tempat Anda jaringannya udah lumayan bagus, 4G. Kalau di tempat-tempat lain masih 3G. Nah, 3G itu rasa 4G rasa 3G. Antum ngirim berkas sekarang nih, nyampenya sore. Itu malah nikmat kita kayak gitu. Cuma kalau bagi antum-antum yang masih suka banget main HP, mainin HP terus ada waktu kosong main HP kosong, itu nggak cocok ke Yaman. Malah lalai. Ana lihat gitu. Karena banyak orang-orang yang anak masih muda kayak antum-antum ini, 18 tahun, 20 tahun, 21. Karena mungkin di Indonesianya gila HP ya. Di Indonesianya ndak bisa lepas dari HP. Di Indonesianya game, langsung tahu ini. Ya, di Indonesianya HP aja, game segala macam. Artinya ndak bisa ngontrol diri, ndak produktif. Ya, nggak bisa mengatur dirinya untuk nggak main HP. Itu di Yaman ya Allah, HP aja kerjaan. Bahkan nonton film-film, drama, sinema, apa namanya tuh? Kalau Bollywood gitu ya. Katanya gitu. Kemudian ada yang kalau libur Jumat, libur ini kan total Jumat. Dari pagi ya Allah sampai malam tuh. HP terus Anda lihat. Anda sampai bosan kalau lewatin dia. Ini di bait syairnya tadi takdir apa? Wa ka'an qad zalat fa hadzafal fi'l. Udah berapa Ki? Ya juzu fi hadzal bab tawassutul khabar bainal amil wasmihi. Enggak boleh pada bab ini untuk ditengahkan antara khabar dan antara amil ditengahkan khabarnya antara amil dan isimnya. Wala taqdimuhu alaihima, enggak boleh dikedepankan atas keduanya. Kama jaza fi babi kana, sebagaimana dia boleh pada bab kana. La yaqal inna qa'imun zaidan, enggak boleh. Kama yaqal, sebagaimana bolehnya dikatakan kana qa'iman zaidan. Wal farq bainahuma, perbedaan antara keduanya anal af'al amkan fil amal min huruf, karena fi'il itu lebih kuat dari sisi amalan daripada huruf. Fakanat ahmal ya li'an yutasarraf fi ma'muliha, maka lebih bisa lagi untuk kita atur dia rubah-rubah dia pada ma'mul kananya afwan, daripada huruf ini lebih lemah ya di dalam beramal daripada fi'il. Makanya kalau dirubah-rubah di otak-atik huruf ini terkadang jadi enggak beramal, enggak boleh. Wa ma ahsana qawla ibn Unayn yashku ta'akhurahu, dan alangkah indahnya perkataan Ibnu Unayn yashku ta'akhurahu, yang dia mengeluhkan telatnya seorang ya, atau ini ta'akhur ini mungkin bukan telat ya, diakhirkannya. Ka'anniya min akhbari inna walam yujiz, iya mungkin diakhirkannya dia. Lahu ahadun fin nahwi an yataqaddama, ka'anniya, seakan-akan aku ini adalah di antara khobarnya inna, yang enggak boleh satupun dari ulama nahwu yang berpendapat untuk dikedepankannya. Paham enggak? Kan khobar inna ini kan enggak boleh dikedepankan kan, harus di akhir. Ya, enggak boleh satupun ulama nahwu enggak ada yang boleh mengatakan dikedepankannya khobar inna itu boleh enggak ada. Enggak boleh dikatakan inna qa'imun zaidan, enggak boleh. Ini beliau mengeluh, seakan-akan saya itu adalah termasuk dari khabar inna yang diakhirkan terus, enggak boleh dikedepankan. Gitu. Enggak pernah dikedepankan. Wa yusafna min dzalika ma idza kana al-khabar dharfan aw jaran wa majruran fa innahu yajuzu fihi an yatawassat. Dan dikecualikan dari hal tersebut ketika khabarnya zaraf atau jar majrur, maka boleh pada zaraf jar majrur untuk di tengah-tengah antara isim dan innanya. Kenapa boleh?
li'annahum qad yatawassa'una fihi ma lam yatawassa'u fi ghairihima. Karena mereka itu berluas-luasan pada jar majrur dan zaraf, yang tidak berluas-luasan kepada selain daripada keduanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna ladaina ankalan wa jahima inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Nah, wastaghnaitu bitanbihi alam tina'i tawasut fi ghairi mas'alati zarfi wal jar wal majrur an tanbi' an imtina'i taqaddum. Li'anna imtina' al ashal yastalzim imtina' ghairihi bila khilaf bi khilafil aqs. Wastaghnaitu, dan saya tidak butuh dari tanbih saya, ya, dari tanbih saya alam tina'i tawasut fi ghairi mas'alati dzarf wal jar majrur, ya, dari tanbih saya tidak bolehnya khobar inna ini terletak di tengah-tengah selagi bukan masalah zarf atau jar majrur. Dari tanbih, ya, tidak bolehnya dikedepankan. Maksudnya apa? Jadi gini, saya udah mentanbih, memberikan peringatan. Tidak bolehnya khobar anna atau inna ini di tengah-tengah antara isim dan innanya. Paham? Tidak boleh inna khobar baru isim, nggak boleh. Ya, selain pada masalah dzaraf dan jar majrur. Itu saya udah berikan peringatan. Ketika saya udah berikan peringatan demikian, dengan peringatan yang saya buat itu, saya nggak butuh lagi untuk memberikan peringatan kedua kalinya tentang tidak bolehnya dikedepankan khobar inna. Maksudnya gitu. Kenapa? Saya nggak butuh lagi untuk memberikan peringatan nggak bolehnya dikedepankan khobar inna di paling awal, qaimun inna zaidan, li'anna imtina al ashal, karena, ya, tidak bolehnya tercegahnya suatu yang lebih mudah melazimkan tercegahnya selain daripada yang lebih mudah, artinya yang sulit, ya, tercegahnya yang sulit. Sekarang lebih mudah, lebih ringan di tengah atau di awal? Di tengah lebih ringan. Kalau di tengah udah nggak boleh, apalagi di awal. Paham ya? Gitu. Bi khilafil aks, berbeda kalau kebalikannya masalahnya. Ya, berbeda kalau masalahnya kita balik. Dilarang, nggak boleh dikedepankan inna. Ya mungkin tawasud boleh, gitu kan. Tapi karena di sini masalahnya apa? Peringatan yang nggak boleh ditengahkan khobar innanya, apalagi dikedepankan. Paham nggak? Itu bahasanya agak sulit memang. Wala yalzamu min dzikri tawasitohum al-dzarf wal majrur an yakunu yujizuna taqdimahu. Tidak melazimkan dari yang saya sebutkan tawasitohum dzarf wal majrur, bolehnya ditengahkan dzaraf dan jar majrur ketika jadi khabarnya inna, enggak melazimkan penyebutan tersebut. Boleh mereka para ulama, para orang Arab membolehkan dzaraf dan jar majrur itu dikedepankan. Paham enggak tuh? Paham enggak? Betul. Iya kan, mereka orang-orang Arab nih ya. Orang-orang Arab menengahkan, ya, meletakkan khabar inna yang dia bentuk dzaraf atau jar majrur di tengah-tengah, ya enggak? Disebutkan sama Ibnu Hisham, penyebutan saya ini tidak melazimkan mereka itu membolehkan untuk dikedepankan khabar inna yang berbentuk dzaraf atau jar majrurnya. Kenapa demikian? Li'annahu la yalzamu min tajwizihim fil ashal tajwizuhum fi ghairihi. Karena kaidahnya tidak lazim, tidak wajib, ya, tidak lazim dari kebolehan mereka, ya, dari pembolehannya mereka lah gitu ya. Pembolehannya mereka orang-orang Arab ini pada suatu yang mudah, ya, tidak lazim untuk dibolehkannya atau pembolehannya mereka pada perkara selain daripada yang paling mudah itu. Ini agak repot memang takbirnya, ya. Cuma ya gitu, kalau pakai bahasa Arab gampang banget. Cuma terjemahannya kayak gitu. Jadi, di tengah-tengah ini kan udah lebih mudah, ya. Lebih mudah, paling mudah ini sudah. Kalau dikedepankan ini enggak bisa. Sulit. Ya, lebih ringan lah kalau di tengah-tengah itu. Karena
amil itu kan apa namanya, kalau di awal itu ma'mulnya itu khilaful aslnya sangat kuat. Berbeda kalau ditengahkan mungkin. Berbeda kalau ditengahkan balik sedikit aja. Makanya dikatakan di sini ya karena pembolehan orang-orang Arab terhadap sesuatu yang lebih mudah tidak melazimkan pembolehan mereka terhadap sesuatu yang lainnya. Nah, lanjut. Sekarang tuksaru inna, Philip tidak. Sekarang tempat-tempat inna yang dikasrah. Kapan sih inna ini dikasrah fathahnya? Ala syari tuksaru inna fi mawadhi. Inna ini dapat dikasrah pada beberapa tempat. Bentar ya. Di sini ada ta'liq bagus. Intinya tempat-tempat yang disebutkan di sini dan yang serupa dengan tempat tersebut, dobitnya itu adalah ya, atau dia di bawah suatu dobit ketentuan yang telah digariskan oleh para ulama dengan ketentuan yang sangat simpel, wa huwa an la yasudda al-masdar masaddah. Masdar itu tidak bisa menutupi tempatnya dia. Artinya itu ketika kita menggunakan inna, kapan dibolehkan menggunakan inna? Ketika nggak bisa diganti tempatnya inna ini dengan masdar. Kalau dia inna ini bisa diganti tempatnya menjadi masdar, nah alias nanti bisa ditakwil, maka nggak boleh pakai inna, harus pakai anna. Contohnya, yu'jibuni anna zaidan qa'imun. Kapan dibaca anna? Kebalikannya, ketika tempatnya anna ini itu bisa ya apa namanya, menutupi daripada na'am, ditutupi oleh masdar, gampang gitu. Ketika na'am masdar ini sadda masaddaha, menutupi tempat daripada anna itu sendiri. Contoh, anna zaidan qa'imun, ini dia bisa tempatnya anna ini ditutupi dengan masdar. Ditutupi dengan masdar, dengan ditakwil dulu. Jadi yu'jibuni anna zaidan qa'imun, takwilnya adalah yu'jibuni qiyamu zaidin. Ini masdar qiyam berarti sadda masadda anna, menutupi na'am tempatnya anna. Ketika demikian na'am maka boleh bukan boleh. Maka harus menggunakan anna. Gampangnya apa gampangnya? Gampangnya kalau inna nggak bisa ditakwil masdar, kalau anna bisa ditakwil menjadi masdar, itu paling gampang bahasanya. Ahaduha, yang pertama, antaqa fi ibtida'il kalam. Dia terletak pada awal kalam, awal jumlah. Sesuatu yang terletak di awal jumlah tidak bisa ditakwil. Inna anzalnahu, makanya pakai inna. Afwan, anak ilham dulu. Dari sini contohnya, inna a'tainakal kautsar. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ala di sini yang dihitung. Ini jumlah istiftahiyah di awal kalimat. Atsani yang kedua, ba'dal qasam, setelah qasam. Kaqala ta'ala hamim wa kitabil mubin inna. Kenapa sih setelah qasam? Karena jawabul qasam itu tidaklah melainkan dia berdalam bentuk jumlah. Makanya itu jumlah awal nanti. Ujung-ujungnya jumlah awal juga. Nah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sama. Atsalits yang ketiga, antaqa'a mahkiyatan bil qaul. Dia terletak sebagai mahkiyah yang dihikayatkan dengan qaul, qala, yaqulu, qauli dan semisalnya. Atau maqulun qaul, biasa gitu juga. Qala ta'ala, qala inni abdullah. Arabi yang keempat, antaqa'a lam ba'daha, ada lam setelahnya. Alias di khabarnya ada lam. Atau di isimnya ada lam. Kenapa? Karena lam ini enggak bisa bersatu dengan anna, pasti inna. Walaupun sebelumnya ya alam, sebelumnya ilm. Kan kaidahnya kalau sebelumnya ilm pasti setelahnya anna gitu kan. Tapi karena kalau umpamanya di isim atau di khabarnya ada la,
la al-muzahlaqah atau muzahliqah sama aja, maka kita katakan dia jadinya innah. Jadinya apa? Innah. Tidak bisa ketemu lam dengan anna. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Fa kusirat ba'da ya'lamu wa yashhad. Dia dikasrah setelah la ya'lam dan yashhad. Kenapa? Karena ada la. Wa in kanat qad futihat ba'da alima wa syahida. Walaupun dia itu di fathah setelah alima dan syahida. Karena kenapa di fathah? Fi qouli ta'ala, pada firman ta'ala, karena enggak ada lamnya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Syahidallahu annahu la ilaha illa. Ya, wadzalika yang demikian itu alasan liwujudil lam fil awwalaini duna akhiraini. Karena adanya lam pada dua contoh pertama tanpa dua contoh akhir. Itunya yang menentukan, walaupun dia ntar didahului dengan ilm, didahului dengan dhanna, dan yang lafaz-lafaz yang maknanya demikian, kalau ntar di ujung-ujungnya di isim atau di khabarnya ada lam, maka tetap bacanya inna, tidak boleh anna. Terus nanti i'rabnya bagaimana? Ya, i'rabnya nanti saddama maf'ulai dhanna, menduduki menutupi tempat dua maf'ulnya dhanna, nanti gitu. Jumlah sadda maf'ulai dhanna, ntar gitu i'rabnya. Nah, lanjut, wa yajuzu dukhulul lam ibtida ba'da innal maqsur ala wahid min arba'atin. Bolehnya masuknya lam ibtida. Inilah lam yang ini. Sebagian ulama mengatakan ini lam ibtida seperti perkataan Sibawai, dan dikatakan juga oleh yang lainnya ini adalah lam yang lainnya. Ini adalah lam yang lainnya. Setelah inna ya, kepada salah satu dari empat perkara ini, itsnain mutaakhirain, dua perkara dia di akhir, wasnain mutawasitoin, kemudian duanya lagi di tengah-tengah nanti lamnya. Nah, fa'amal mutaakhir, adapun yang diakhirkan, fal khobar, ya contoh pada khobarnya. Jadi lamnya diakhirkan, ini diakhirkan dari yang ada, pokoknya yang akhir ini. Contohnya khobar, wa inna rabbaka ladzu maghfiratin. Kenapa diakhirkan khabarnya? Ini diakhirkan di sini wajib. Kenapa? Karena enggak boleh kita katakan wa inna ya ladzu maghfiratin rabbak. Kenapa enggak boleh? Karena karahatu tawali atau kidat. Ya, dibenci adanya dua taukid yang bergabung. Inna taukid, lam ini taukid maknanya. Nah. Wal isim, dan juga contoh yang di isim, inna fi dzalika la'ibratan. Nah, ini juga isimnya wajib diakhirkan. Alasannya tadi. Wa amal mutawassitan, adapun di tengah-tengah letaknya, fa ma'mulul khabar. Contohnya pada ma'mul khabar misalkan, inna zaidan la ta'amaka akilun. Nah, inna zaidan la ta'amaka akilun, itu bisa ya di ma'mul khabarnya. Terletak di tengah-tengah. Wa dhamirul musamma 'indal basdin faslan. Dan juga terletak pada dhamir. Kalau di tengah-tengah lam ini terletak pada dhamir yang diberi nama menurut orang-orang Basrah dengan nama dhamir fasal. Ya. Wa 'inda al-Kufiyin imadan. Kalau orang Kufah menamai dhamir fasal dhamir imad. Nah, contohnya inna hadza lahuwal qasasul haqq. Inna hadza lahuwa qasasul haqq. Wa inna lanahnu as-saffun. Wa inna lanahnu al-musabbihun. Paham ya? Itu adanya pada dhamir al-fasal. Kalau ini sebelumnya dia adalah di awal, makanya dikatakan lam ini muzahlaqah. Sebagian mengatakan muzahlaqah. Kenapa sih dikatakan ibtida, lam ibtida? Karena awalnya di awal dia. Awalnya di awal. La zaidun qa'imun. Awalnya gitu. La zaidun qa'imun. Kemudian karena ada inna masuk, tergelincirlah lamnya ini. Ima tergelincirnya inna zaidan la qa'imun, atau tergelincir nanti isimnya diakhirkan. Jadi tergelincir ke belakang. Makanya dinamai juga dengan muzahlaqah, yang digelincirkan dari awal ke belakang. Atau muzahliqah, yang tergelincir ke belakang gitu. Mindah. Awalnya di depan. Lanjut, waqad yakunu dukhulul lam wajiban, terkadang masuknya lam wajib, wa dzalika idza khuffifat inna wa uhmilat. Nah, terkadang masuknya lam wajib, demikian itu ketika inna-nya
takfif dan tidak diamalkan, ihmal. Nah, tapi kalau di sini lamnya bukan lam ibtida, lam fariqah namanya. Lam fariqah beda lagi nih. Yang udah kita katakan kemarin, fariqah ini lam yang membedakan antara in mukhaffafah min as-saqilah sama in nafi hijaziyah kalau antum ingat. Walam yadhhar. Lihat di sini catatannya, ketika innya mukhaffafah min as-saqilah kemudian tidak diamalkan, walam yadhhar qasdul isbat, dan tidak tampak di situ ada maksud untuk mengisbatkan, menetapkan. Artinya tidak tampak di situ adalah makna yang diinginkan adalah inna, bukan in nafiyah. Paham Hanif? Paham enggak? Baik. Oke. Gong? Anggung? Dan di sini ka qaulika seperti ucapanmu, in Zaidun lamuntaliqun. Kalau kita enggak katakan in Zaidun lamuntaliqun, lamnya dihapus, kita katakan in Zaidun muntaliqun, ini bingung orang. Ini orang bingung. Ini innya tujuannya isbat atau inafiyah. Paham ya? Tujuannya taukid atau inafiyah. Makanya kalau nggak beramal kayak gitu, dan dengan catatan nggak tampak jelas apa makna isbatnya, maka wajib pakai la namanya, la fariqah. Lihat di sini, berarti maknanya sesungguhnya Zaid pergi. Sesungguhnya Zaid pergi. Kalau nggak ada la, ihtimal, ya, Zaid itu tidak pergi. Itu kan maknanya ya bagaikan langit dan bumi. Wa inna ma wajabat hahuna farqan bainaha wa baina inna nafiyah. Sesungguhnya diwajibkannya la di sini untuk membedakan antara in mukhaffafah min as-saqilah dan antara in nafiyah. Kallati fi qouli ta'ala, seperti yang ada pada firman Allah Ta'ala, in indakum min sultanin bihadza. In indakum min sultanin, tidak ada di sisi kalian ya sultan, penolong, bihadza, dengan ini, artinya bukti dengan ini. Walihadza, oleh karenanya, tusammal lam al-fariqah, lamnya diberi nama dengan lam fariqah, li'anna faraqat baina nafi wal isbat, membedakan antara nafi dan isbat. Fa in ikhtalla syartun min as-salasah kana dukhuluha jaizan la wajiban. Kalau umpamanya salah satu syaratnya aja dari yang di atas 3 itu hilang, maka masuknya lam kepada salah satu isim atau khabarnya ini jaiz, enggak wajib. Seperti contohnya apa? Dia enggak takfif, tapi dia ya kalau enggak takfif ya pasti amal gitu ya. Atau dia takfif tapi dia enggak beramal. Takfif tapi beramal. Dan enggak kelihatan qasdun nafinya, ya pasti kelihatan juga ujung-ujungnya nahinya. Isbatnya. Intinya kalau salah satu dari syarat-syarat yang di atas nih, 3 syarat kan di atas kan, idza khufifat wa uhmilat wa lam yadhhar qasdul isbat, maka masuknya lam ini jaiz, enggak wajib. Kenapa jaiz? Li adam iltibas, karena udah enggak ada kesamaran lagi di situ, enggak ada kerancuan. Wa dzalika idza syuddidat, yang demikian itu ketika ditasydid. Ketika ditasydid, inna zaidan qa'imun, jelas. Enggak ada samar di situ. Enggak usah pakai la. Enggak ada la fariqah di situ. Bentar ya. Hai, naam. Mana sih ya? Tadi. Mana tadi? Au khufifat atau takhfif. Tadi takhfif dia. Ya mana tadi? Wa umila, tapi diamalkan. Takhfif tapi diamalkan. Amalannya kelihatan. Tapi dengan catatan amalnya zahiran, kelihatan.
enggak apa namanya? Enggak samar. Bagaimana Ustaz kalau amalan samar? Yaitu in Musa apa misalkan in Musa koma bisa. Hah? Iya, bisa. Kan bingung. Iya. Ini apa? Enggak kelihatan. Ini Musa apa? Ntar ada dikasih contoh di sini. Nah, contohnya in Zaidan qaimun jelas kelihatan. Makanya enggak iltibas. Au khuffifat wa uhmilat wa dhahara al-ma'na. Atau dia ditakhfif. Nah, kemudian dia tidak diamalkan tapi maknanya jelas. Maknanya jelas ini isbat bukan nafi. Maka enggak wajib juga masuk lam. Kaqali syair, ana bnu ubatid dhaimi min ali malikin. Wa in malikun kanat kiramal ma'adini. Saya adalah ibnu ubatid dhaim. Anak dari umatid dhaim min ali malikin, dari keluarga Malik. Raja mungkin. Wa in malikun kanat kiramal ma'adi. Dan Malik itu sesungguhnya adalah semulia-mulianya nasab, mungkin gitu ya. Kiramul usul. Semulia-mulianya apa? Al-usul. Ini kan enggak mungkin lagi menafikan orang lagi membangga-banggakan dirinya. Membangga-banggakan apa? Alu Malik. Enggak mungkin dinafikan. Malik ini bukan, enggak mungkin. Tapi isbat karena jelas maknanya, jadi enggak boleh pakai, enggak ada lam di situ, enggak wajib. Nah. Lanjut. Oh, udah ya? Oh, udah ya? Oh iya. Aduh, Manafia ya, udah 300 halaman nih kita. Sampai 600, ini udah setengah nih kita. Aduh. Dikit lagi. Ya jari majra'in fi nasbil ismi wa raf'il khabar. La. Dia berlaku sebagaimana apa namanya? Amalannya inna. Nasab isim marfa khabar itu adalah la. La nafilil jins yang biasa kita kenal. Bisalah satu syurutin dengan 3 syarat. Ahadu yang pertama antakuna nafiyatan lil jins. Dia maknanya harus nafiyah lil jins. Menafikan jenisnya. La rajula hadirun. Tidak ada satu orang laki-laki pun hadir. Jadi menafikan jenis kehadiran semua laki-laki, maksudnya gitu ya. Kemudian wasan yang kedua an yakuna ma'muluha nakiratain. Ma'mul daripada la-nya harus sama-sama nakirah, dua-duanya nakirah. Kenapa sih harus dinakirahkan dua-duanya? Di sini detalik. Dinakirahkan isim supaya apa? Menunjukkan terjadinya perkataan tersebut pada konteks menafikan ya, pada siyak nafi alal umum ya, menunjukkan atas umum, supaya menunjukkan atas penafian yang umum. Itu alasan isimnya dinakirahkan. Kemudian alasan khabarnya dinakirahkan apa? Ya, alasan khabar dinakirahkan supaya tidak mengkhabarkan yang nakirah dengan ma'rifat. Makanya harus sama-sama apa? Nakirah. Nah, ini dari kitab Al-Kawakib Durriyah, Syarah Mutamimah, punya Al-Ahdal, tebal itu syarahnya. Lebih tebal daripada ini. Itu. Silakan dibaca. Asal yang ketiga, an yakuna ism muqaddaman wal khabar muakharan. Isimnya dikedepankan, khabarnya diakhirkan. Enggak boleh. Artinya apa? Harus langsung la-nya dengan isimnya bersambung, enggak boleh ada pemisah. Hatta enggak boleh dipisahkan dengan khabar, dibalik enggak boleh. Harus kita katakan la rajula qa'imun. Enggak boleh kita katakan la qa'imun rajula, enggak boleh. Kalau kita katakan la qa'imun rajula harus la qa'imun rajulun. La qa'imun rajulun. Wala imra'atun. Nah. Kenapa enggak boleh? Karena dia amalannya lemah. Huruf. Sebagaimana kita tahu, amalannya lemah. Disenggol dikit enggak beramal dia. Nah, gitu ya. Dirubah utak-atik dikit enggak beramal. Itu huruf. Nah. Sebenarnya ada syaratnya lagi. Enggak diawali dengan ba. Dengan huruf jar. Di huruf jarnya biasanya ba. Misalkan gini. Ji'tuka bila zaid. Bila zaid. Apa itu artinya? Zaidah di. Bila zaidah di sampai apa du?
Di. Yang lain? Ki. Ji'tu ki. Bila zaid. Da di du. Di. Antum? Zaidu. Zaid ini apa? Bekal ya. Zad atau zaid atau zad. Zad bukan zaid. Zaid mah nama orang. Zad, zadi. Antum apa gong? Di. Antum? Antum? Antum apa? Bila ya bila za ini kan udah ini tinggal antum harokat akhirnya. Enggak usah lihat di buku, enggak ada. Bila za di da du. Du. Zada. Betul? Betul. Aduh. Bila mana makhwat? Aduh, antum bila mulu ini. Oh, bila, namanya bila. Salsabila. Salsabila apa? Kacau ini. Antum, apa? Surah? Hah? Zaidi. Salah semua antum. Salah. Nah, ji'tuka bila zadin. Ji'tuka bila zadin. Tanwin. Ya Allah, ngopi makanya ki kalau sahur. Udah, aduh. Kebanyakan kali. Overdosis. Saya datang kepadamu tanpa bekal sedikit pun. Tanpa mahar, tanpa apa. Ya. Zadin. Bila zadi. Zad. Bekal. Ana salah ngomong tadi awal-awal. Lah, seandainya zaid juga ya harus zaidin lah. Saya datang kepadamu tanpa si zaid. Enggak, kenapa tanpa zaid? Karena adanya ziyad. Kacau. Lanjut. Itu syarat keempat tuh ya. Enggak boleh ada huruf jar sebelumnya. Dikit lagi. Fa in kharama syarat awal. Kalau syarat awalnya hilang, biarkan nahiyah. Ya dia cuma nahiyah doang. Bukan nafil jins. Ikhtasat bil fi'il wa jazimat. Maka dia khusus buat fi'il la nahiyah ini. Dan dia menjazamnya. La tahzan. Janganlah kamu sedih wahai Ruli. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ini ma'iyah khasah nih Ruli. Au zaidatan lam ta'mal, atau la-nya zaidah tambahan. Enggak beramal sedikit pun. Ma mana'aka alla tasjuda. Ya. Idza amartuk. Naam. Ini di sini na'am la-nya zaidah. Enggak ada maknanya berarti. Cuma taukid kalau dalam Al-Qur'an. Aw nafiyatan lil wahdah, atau dia la-nya la nafiyal lil wahdah, bukan la nafil jins. Apa la nafiyal lil wahdah? Hanya menafikan satu doang. Iya, amilat amal laisa. Nah, dia beramal amal laisa. Jadi la nafilil wahda namanya dia beramal amal laisa. Dan dia cuma menafikan satu. Bisa enggak menafikan semuanya? Bisa aja, cuma enggak tansis dan ini susah. Contohnya la rajulun fid dar. Bal rajula. Enggak ada seorang laki-laki di rumah, bahkan adanya dua. Ya, bahkan apa dua? Ini cuma menafikan satu lil wahda. Dan dia kata para ulama di antaranya dobitnya itu setelahnya ada bal biasanya. Biasanya setelahnya ada apa? Bal. Nah, wa inin kharama ahlu syartaini al-akhiraini lam ta'mal syai'an. Kalau dua syarat, ya salah satu dari dua syarat yang akhir itu hilang, maka enggak beramal sedikit pun. Wa wajibat tikrarah, wajib diulang la-nya. Misal awal contoh yang pertama, la zaidun fid dar wala imra'atun. Nakirah jadi ma'rifat. Wa misal contoh yang kedua,
ya, khabarnya didahulukan atas isimnya. La fiha ghaulun wala hum anha yunzafun. Contoh kalau ada huruf jarnya tadi, ji'tuka bila zadin atau ji'tuki bila syai'in. Betul. Dia enggak, waduh, enggak kolek. Janganlah mikirin yang enggak, udah fokus dulu. Aduh. Mikirin ini sudah Syawal bentar lagi. Aduh, kacau sih. Paham enggak? Baik, kita cukup dulu insyaallah. Lanjut lagi besok baru 300 nih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.